mudah membuat orang yang tadi lagi nikmat-nikmatnya berzina, nikmat-nikmatnya nyabu, nikmat-nikmatnya berjudi, sehingga aku kenalkan masjid, sehingga kemudian mereka meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan yang buruk itu, ya enggak, yang merusak rumah tangganya, merusak pekerjaannya, yang menjadi korban anak-anaknya. Aku loh kak, si Batak ini yang ngajak orang itu jadi baik. Kakak kan orang Batak, harusnya kakak berterima kasih ada orang Batak kayak aku ini. Kalau kau buat mereka jadi baik, kira-kira kau bisa nggak bawa mereka kepada Allahmu untuk membangkitkan mereka nanti ketika mati? Hai, jumpa lagi dengan saya Al, di channel Al Murid. Kita akan memberikan reaction atau menanggapi video dari Agatha tadi. Untuk itu mari kita simak sampai selesai agar kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Agatha ini. Mari kita simak bersama-sama. Halo, Halo, assalamualaikum. aku maaf. Aku Islam. Iya ke? Iya. Sejak bila kau orang Islam, Pak? Kak, ini aku mau nanya sama kakak. Kau jawab dulu, sejak bila kau Islam? Oh, aku sejak lahir lah kak. Mamaku baru Malau, ayahku Marga Sinaga. Akulah yang paling banyak mengajak orang-orang Batak jadi ahli masjid. Oh, kaulah yang ngajak orang tuh banyak ke neraka. Dale kau ya, tuh di bawah tuh dale kau orang. Kak, jadi ini Kenapa aku lah nanya. kau orang nih banyak aja orang tuh pergi ke neraka? Oh, alah kak, kawanku dulu kak, sebelum dia aku ajak ke masjid, orang-orang Batak ini kak, orang-orang Batak ini, kawanku ya, bukan orang Batak secara keseluruhan. Makasih kali orang itu, gara-gara aku ajak ke masjid, nggak narkoba lagi, nggak minum tua lagi, nggak berjinah lagi, biar tahu kakak. Banyak orang-orang baik, makasih sama aku. Iya ke? Orang ateis tuh kan banyak loh, orang Buddha pun banyak yang macam tuh. Apa hebatnya? Kakak pikir mudah membuat orang yang tadi lagi nikmat-nikmatnya berzina, nikmat-nikmatnya nyabu, nikmat-nikmatnya berjudi, sehingga aku kenalkan masjid, sehingga kemudian mereka meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan yang buruk itu, ya enggak, yang merusak rumah tangganya, merusak pekerjaannya, yang menjadi korban anak-anaknya. Aku loh kak, si Batak ini yang ngajak orang itu jadi baik. Kakak kan orang Batak, harusnya kakak berterima kasih ada orang Batak kayak aku ini. Kalau kau buat mereka jadi baik, kira-kira kau bisa nggak bawa mereka kepada Allahmu untuk membangkitkan mereka nanti ketika mati? Kali pertanyaan kakak udah kayak itu yang Tujuan membangkitkan. tujuan manusia hidup ini, tujuan akhirnya adalah setelah kematian. Kau kira sekedar di dunia yang 70 tahun ini aja? Orang tak beragama pun banyak yang bisa jadi baik. Coba. Nggak bisa, agama kakak pun nggak mendukung. Baik kalau baik sesama manusia tapi nggak baik sama Allah, nggak bisa kak. Gimana cara kau baik sama Allah coba? Ya itu tadi Cemana lah kau baik-baikin Allah? Coba saya tanya. Cemana cara kau baik-baikin Allah? Ya, Coba. ikutilah Muhammad. Ketemu Ikutilah kagak? Muhammad. Apa? Ya, Apa? Kau baik-baikin Allah dengan cara ngikuti Muhammad. Berarti kau baik-baikin manusia loh. Kau bukan baik-baikin manusia, kau baik-baikin siapa? Coba. Yang make sense dulu lah. Masa ngikutin Muhammad kau bilang membaik-baikkan manusia? Muhammad itu ngeo sama babunya. Nah, apa baiknya? Kau ikutin. Kakak ini sentimen kali sama yang Kan. Lo suruh siapa? Kau bawa Ini didengar Muhammad. 2.700 orang.
Dari tadi kok aku dengar loh. Kau dari tadi ngomong A, B, C, D gantiannya. Saya tanya, cemana lah cara kau mbek-mbekin Allah? Ada pun tak dia. Mana cara kau mbek-mbekin yang nggak ada? Baik yang dimaksud di sini adalah ikut cara Nabi. Ini biar ku sampaikan ayatnya. Tunggu. Mbaikin Allah dengan cara sebentar, pelan-pelan. Mbaikin Allah dengan cara ngikutin Nabi. Baik menurut Allah hidup seperti cara Nabi Muhammad hidup. Cara hidup Itulah Nabi agama. Muhammad dengan istri 13. Cara hidup ngikutin Nabi Muhammad dengan menikahi anak 6 tahun, menggauli 9 tahun. Ikut apa Tuhan ini nggak salah ini? Dodo berpikir Jo, ngana benar-benarkah mau ngikuti cara hidup Muhammad? Ngana sadarkah? Ngana mengikuti orang yang suka tidak menjalankan hak asasi manusia Jo. Macam mana Jo kalau kau ngikuti Nabi kau kena penjara lah. Saya puji udah ke penjara gara-gara nikahi bocil ngikutin Nabi korang. Is anak TK pun tak bisa tenang. Apa hal kau nih Pak C? Ikutin cara Nabi kau. Serah. Tak pernah puasa. Nikahin bocil. Allah kau nih sehat tak? Suruh ngikutin alaknya macam tuh. Mukanya asam sama orang buta. Astagfirullahaladzim. Gula aku kayaknya butuh yang manis-manis. Kejap ya Pak Haji ya. Nak ambil dulu kelapa tatku itu. Macam rasa lapar sekali. Kejap ya. Gini loh Kak, kalau cerita main agak sentimen kan, main dengan yang halal kan nggak apa-apa Kak. Tapi kalau yang berzina, yang haram itu baru hina, baru keji. Loh, sekarang saya tanya, menggauli Zainab tanpa menikahinya ya, tanpa memberi mahar itu zina nggak? Rasulullah ini Menggauli budak sampai istrinya Hafsah marah, tega kau baginda, zina tak tuh? nggak mungkin lah Orang Rasulullah. macam betul. Nggak ada, kan? Orang Rasulullah yang membuat aturan kok. Rasulullah yang membuat aturan bagaimana agar manusia ini dicintai Berarti Allah. kalau Rasulullah yang memberi aturan, Muhammad itu, Rasulullah itu adalah Allah kan? Ya memang iya Kak. Jadi iman itu la ilaha. Gini, Berarti Muhammad itu adalah Allah. Iman itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Allah dan Muhammad itu adalah iman yang tidak boleh dipisahkan. Mencintai Allah. Berarti mendapatkan Allah dan ridho Muhammad adalah satu. Wah. bukan Wah. satu. Loh, kalau tak terpisahkan namanya apa? Dalam keimanan begini. Kalau tak menyenangkan terpisahkan namanya apa? Allah harus Hmm? tonton. Misalnya begini, aku sayang sama kakak, cinta aku sama kakak. Patutlah surga kau itu pun dijanjikan enak-enak, mantap-mantap, bercocok tanam. Rupanya ajaran Nabi kau yang hobinya bercocok tanam. Bojak ranggang. Manisnya. Kelapanya begitu muda dan empuk. Masya Allah, orang baik.
Hmm. Makan Jo kita ya. Coba lah. Rahasia 4M. Adakah satu orang Islam yang baik yang bangkit dari kematian? Silakan Ju. Jawab Ju. Siapa orang Islam yang baik tuh yang bangkit dari mati dan tak mati lagi? Siapalah? Rahasia 4M. Jawablah dulu. Makan Jo kita lapar menghadapi para kadrun. Yang main-main ini memang enak yang main itu Kak, asal halal. Sebentar, kamu ngomongin halal. Saya tanya, waktu di sorga nanti, kalian ijab kabul nggak? Di sana itu Kak, orang-orang yang Laki-laki dengan perempuan bisa disebut halal berhubungan kalau sudah ijab kabul, sudah menikah. Saya tanya Jo, apakah di surga sana nanti kalian ijab kabul ada penghulu ke? Berarti tak halal itu semua, haram. Cemana tuh rahasia 4M? Betul ke kalian ijab kabul nanti sebelum bercocok tanam ke surga sana? Apa boleh jadi bila kalian tuh tak ada penghulu ke sana? Ataukah Allah jadi penghulu ke surga sana menikahkan kalian semua? Jangan kau buka kameramu, aku lagi makan korek-korek kuping kau. ya udah, tadi cerita yang mana nih? Cerita yang mana yang Kakak yang Pula-pula kau kan Kak kan. Islam ini rahmatan lil alamin Kak, penyayang untuk seluruh manusia, bukan hanya manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan pun diikut disayangnya. Kalau murtad gimana? Gua kalau murtad ya memang masuk neraka jahanam selama-lamanya. Makanya sedih, baik, ramah, tapi sayangnya Baru kau menurut bilang, keyakinan, baru masuk kau neraka. bilang, katanya rahmatan lil alamin. Begitu pindah agama, gas, bacok. Apa-apaan kau itu? Begitu kita agak gas bat. Maka kamu alfal aja Kakak Bas. Basiroh lo Kak, kabar gembira lo Kak agama ini Kak. Jangan ancaman Oke. semua Kakak. Basiro itu kabar gembira kan? Iya. Oke, saya Jangan tanya, Injil artinya apa? Iya itu aku nggak tahu, tapi aku beriman kepada ini. Menurutmu Injil itu bahasa apa? Itu aku kurang tahu Kak, tapi aku beriman kepada Injil. Ku benarkan semua firman-firman Allah yang dalam Injil itu. Tapi Injil itu, Al-Quran sebagai penyempurna Injil itu. Dalilnya aja nggak ada. Dalilnya aja nggak ada. Nah, dia udah aku bilang wabil islami dinah, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Terus hubungannya sama sebagai penyempurna Injil itu apa? Nah, begini. Jadi kan Rasulullah Muhammad itu dan kitabnya itu ibarat sebuah bangunan, kemudian bangunan ada satu bata yang belum terpasang, sehingga menyempurnakan bangunan, maka Al-Quran atau Nabi Muhammad adalah batu bata yang terakhir itu. Kami nggak mengingkari Injil, nggak mengingkari Taurat, nggak mengingkari Jabur, kami imani itu semuanya. Injilnya Dan kami mana? beriman. Saya tanya Injil yang mana ini? Yang Injil itu banyak. Injil yang dibawa Nabi Isa lah Kak, yang mati nggak disalib. Coba. Isa yang mana? Mati yang- Aku Isa yang mati nggak disalib.
Yang Loh, dia itu lahir mana tanpa pengikut? ayah. Sebentar. Pengikutnya Isa mana yang Isa yang nggak disalib itu mana? Pengikut Isa yang nggak mati nggak disalib. Ya kami lah Kak, pengikut Isa mati yang nggak disalib. Kami ini adalah pengikut. Maksudnya kami itu mengimani Nabi Isa. Tapi hari ini kami menjadi umat akhir zaman yang mengimani Nabi terakhir. Saya tanya 2.900 orang di sini ya. Ada yang ngerti nggak sih dia ngomong apa? Kakak mau Ada yang ngerti nggak sih ngomong apa? mau dijatuhkannya kehormatan depan dia. Makanya kalau kakak Islam Kak, pokoknya kalau kakak Islam, kakak dunia akhirat bahagia kakak. Apalagi aku tengok ada foto kakak pakai hijab, ya kan? Wih cantiknya ya Allah, betul-betul wanita surga kakak. Udahlah Kak, balik lagi lah Islam Kak. Ada nggak satu orang Islam yang udah naik ke surga? Nabi Muhammad udah Dalil. mi'raj dia. Nih. Ayatnya subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba dalilnya. Nabi Muhammad Allah masuk ke surga. dalam sirah nubuah diceritakan bahwa Nabi mengumpulkan orang, menceritakan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram sampai langit ketujuh, kemudian dilihatnya surga neraka. Itulah manusia yang ada di dunia yang diantar Allah, disucikan Allah hatinya sampai akhirnya dia melihat surga neraka. Makanya kami mengimani. KTP ku ini masih Islam ya. Jadi gini ya. Udahlah. Gini ya. Saya kasih tahu. Aku kenalkan kakak sama mamaku nanti. Ini Kak Agatha mak, dulu Islam nih mak, bilang. Ya, nih ya. Nih. Ya Nih ceritalah. nggak boleh di sini ya. Nih masih Islam ya. Ya Allah, Kak. Kalau Kristen tuh kan agak panjang nih. Nih ini pendek banget di sini. Segini nih Islam. Gini ya, maksud saya gini. Satu orang yang Islam Ya. yang benar-benar masuk surga. Kalau mau masuk surga itu pastikan dia sudah bangkit dulu baru naik ke surga. Siapa? Mati dulu. Siapa? Orang kalau masuk surga, sebentar. Kok kira masuk surga sana cuman arwah? Sabar. Saya nanya kok kira masuk surga sana cuman arwah? Atau dengan tubuh? Kalau Saya tanya. misalnya ruh, kalau kami dalam keimanan kami, ruh kami yang dimasukkan ke dalam Roh yang masuk surga. Jadi yang ngewek yang bercocok tanam itu roh. Adalah otak kamu. Astaga Tuhan. Cemana ceritanya roh ngewek? Ini deh. Makanya saya tanya ya. Makanya pentingnya kebangkitan itu kalian harus pahami ya. Dasar kalian mengimani adanya kebangkitan itu dari mana? Siapa satu orang Islam yang sudah bangkit dari mati lalu naik ke sorga? The real satu-satunya manusia yang menjadi perintis dari orang yang masuk ke surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Kakak Baru kan saya ngomong beriman. ceritakan. Sabar. Ya, ini karena banyak. Saya sering nemuin orang ya. Mereka mengira masuk surga itu arwahnya aja. Gimana pedangnya mau bangkit? Wong arwah itu nggak punya pedang. Mau disodok-sodok kemana? Hah? Terus kau berharap apa? Gini dengar dulu, kalau masalah Coba saya mau tahu ya. Saya mau tahu arwah ngaceng itu gimana? Ini nggak masuk akal. Ya, iya, akalku juga bekerja. Ini memang nggak. Ini kurasakan sendiri. Contoh misalnya, aku tidur mimpi basah kak, ya kan? Itu kan aku main, padahal aku tertidur, ya kan? Kau mau bilang surgamu mimpi? Kau mau bilang surgamu mimpi gitu? Enggak, kakak kan tadi bahas soal jasad yang tidak bersama ruh, apa bisa main? Burungnya macam mana? Kan nggak ada jasadnya. Jadi kalau orang mimpi basah itu cemana? Jasad Udah ya itu teman-teman ya. Kita dapat poinnya. Berarti surga mereka mimpi. Surga mereka
mimpi. Aku tuh maksudnya mau menjelaskan sesuai dengan akal kakak. Loh. Kalau kemudian kita mimpi aja, main bisa nembak, iya kan? Kemudian apalah sulitnya bagi Allah? Sekarang saya tanya, Ruh- jangan hayalanmu itu apalah sulitnya, kuasa-kuasa Allah banyak bacot. Bangkitin itu sekarang Muhammad, nggak usah bacot. Kuasa Allahmu tuh terlalu banyak di dalam buku. Fakta dong. Realnya dong. Itu maksud saya. Jadi sebentar ya. Kalau kamu ngomongin mimpimu, oke saya tanggepin mimpimu. Kamu mimpi basah bercocok tanam, keluar kayak gitu, itu dalam bentuk apa? Ada kan? Tubuhmu ada kan? Barang-barang kau itu ada kan? Real kan? Nah, lalu bagaimana di sorga nanti kalian yang cuman arwahnya tok? Ini kau bisa bermimpi sampai keluar, tapi karena ada yang mau kau keluarkan. Kenapa? Dalam bentuk fisik. Lalu bagaimana sorga kalian? Dalam bentuk roh gitu, gentayangan gitu, bercocok tanam. Gila kau. Jadi gini, aku balik tanya ke kakak. Saat kakak Kok lari masuk kau? surga, Kok lari kau? Aku Enggak. berusaha menanggapin apapun yang keluar dari mulutmu. Satu pun gak ada yang bisa kau jawab balik. Iya kan? Enggak maksudku gini. Gila kau, gila bener kau. Di surga yang tidak ada jasad. Kau bilang, kau aja yang cerot itu dalam bentuk materi loh. Ada fisikmu gitu loh. Walaupun kamu melakukannya dalam mimpi. Lalu bagaimana dengan sorgamu? Jadi di Kristen kak, di surga nggak ada main. Memanglah kau udah tahu sebenarnya ya kekacauan iman kau yang nggak jelas itu ya. Kau pun bahkan nggak tahu imanmu, tujuan akhir hidupmu, bagaimana Enggak gini, kebangkitan kau nggak kata tahu. Rocky Gerung, kata Rocky Gerung, sopan santun dalam bahasa itu kemunafikan, gitu loh, ya kan? Kenapa rupanya kak, kalau kita surga main, kenapa rupanya orang memang enak, kok Allah kan tahu. Hubungannya sama Rocky Gerung itu nggak ada. Karena gini bro, Kakak seolah-olah menafikan bahwa main itu nggak bagian daripada nikmat surga yang kalau kasih di dunia Bang. ini. surga itu adalah wilayahnya Allah, wilayah kekudusan. Kalian kan innalillahi wa innalillahi rojiun, kembali kepada Allah. Apa Allah kalian itu nge-seks sampai kalian pun nge-seks? Iyalah Allah yang menciptakan. Allah menciptakan Adam menurut rupa Ar-Rahman. Kalau Adam yang adalah manusia sampai kepada kau, itu kerjaannya ngeo, berarti sebenarnya Allahmu pun modelannya kayak Adam gitu. Tukang ngeo gitu. Enggak, aku melihat seolah-olah Nah, gestur kakak menafikan nikmatnya main bersetubuh, seolah-olah benci kali kakak sama yang main itu gitu loh. Bukan masalah Sehingga- benci atau apa bro. Kita ngomongin surga. Bahkan ngomongin hidup deh, nggak usah ngomongin surga. Ada nggak manusia yang hidupnya sehat kalau di otaknya 24 jam itu cuman ngeo? Itu sakit bro. Ya? Menurut penelitian ya, nanti kamu boleh cek ya. Normalnya manusia itu bro. Maaf ya, ini penelitian kita ini sama-sama dewasa ya. Normalnya manusia itu ya, bolehlah sehari sekali gitu kan. Ini kau hari-hari 70 tahun tegak. Itu orang gila loh. Orang yang begituan aja tiap hari bro, cenderung apa? Gila. Itu manusia, maniak. Itu tuh apa, tahu namanya apa? Kelainan. Itu secara dunia, apalagi sejarah roh, secara sorga, secara kekudusan. Please deh. Kemana sih kepala kalian? Ya udah, Parah kalau loh kalian. Tunggu ya. Saya katakan ya, kalau otakmu orientasi sorgamu adalah nge-seks ya. Di dunia aja orang yang hidupnya hari-harinya nge-seks aja ya. Itu saya rasa orang sakit jiwa loh. Serius, itu orang sakit loh. Kau aja hidup ya, hidup aja kita manusia normal ya. Hidup itu nggak cuman itu otaknya, bukan. Kerja, bersahabat, berinteraksi, kena cahaya matahari, berbuat kebaikan.
Tidakkah itu lebih baik? Hari-hari, 24 hours a day, 7 days a week, lu ngapain aja nge-seks? Au. Ngeri ya, ngeri loh. Ya, Kau bilang itu kebahagiaan. Bro, menurut kau, apakah seorang pianis kebahagiaannya itu nge-seks? Hah? Apakah petani kebahagiaannya itu nge-seks? bahagian Lu daripada tahu nggak? nikmat Allah. Lu tahu nggak kenikmatan profesi apa yang kenikmatannya itu nge-seks di otaknya itu adalah PSK. Petani itu sebentar, petani itu orientasinya nggak seks, pasti dia berkebun, dia bahagia. Yang hobinya cuman gituan aja, itu PSK, itu pelacur. Itulah kebahagiaan seorang pelacur, itu cuman itu kerjanya. Tetapi bagaimana dengan orang yang di luar sana yang profesinya tidak demikian? Ada orang bro, tukang sapu, dia bahagia dengan pekerjaannya. Apakah semua orientasi orang itu SSX? Enggak. Makanya kamu mengatakan, sebentar, kamu mengatakan saya munafik. Bro, manusia itu dalam 24 jam, 24 hours, itu kamu kira ngapain? Gituan terus, hah? Ih, sakit kau. Itu orang sakit, bro. Jadi kalau kamu bilang itu kenikmatan, bagi seorang pemain biola, kenikmatannya adalah bermain biola. Mendengarkan musik, itu kebahagiaan. Jadi kamu mendefinisikan semua manusia itu cuman butuh SEX. Enggak semua seperti itu, bro. Ya, ini adalah definisi yang salah dan cara pandang yang salah. Kenikmatan itu bukan itu. Bagi seorang pelukis, kenikmatannya apa? Melukis. Kau aja masih hidup di dunia ini, bro. Kalau 24 jam kamu hanya memikirkan itu, saya rasa ya, kamu bisa masuk ke psikiater sana. Kau didiagnosa gila. Kenapa? 24 jam. Hanya kecabulan yang ada di sinimu. Kau bilang itu kenikmatan tertentu. Mencicikkan. Enggak, aku maksudnya menggaris besar bahwa Gini. Garis besarmu itu tidak objektif. Tetapi garis besarmu, kamu melihatnya hanya dari apa? Sisi burungmu. Ada orang yang sehat, lagi hidup di dunia ini. Ada orang yang sehat, hari-hari dia cuman meregangkan itunya. Cuman apa namanya itu? Bikin keram barangnya itu aja. Ada. Kok kira hari-hari orang kayak gitu otaknya? Terus kenapa surgamu itu kayak gitu hari-hari? maksud aku kan masih banyak lagi kenikmatan surga yang lain. Tadi kan aku udah bilang. Kamu itu tahu nggak orientasinya itu apa? Orientasinya itu selalu ini. Kau baca itu. Saya rasa kau nggak normal. Saya rasa pun Tuhanmu itu nggak normal. Nabimu lebih nggak normal lagi saya rasa. Serius loh bro. Di dunia ini yang kenikmatan tertingginya adalah SEX ya. Itu cuman pelacur yang menikmatinya. Waktunya kita memberikan tanggapan. Pernyataan yang ada di cuplikan awal tadi dapat dijadikan bahan refleksi, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua umat beragama. Dalam konteks Muslim yang bangga membawa seseorang masuk ke masjid, tetapi tidak dapat menjamin mereka masuk surga, ada beberapa hal yang menjadi refleksi kita. 1. Keterbatasan manusia dalam menjamin surga. Dalam Islam, seperti juga dalam banyak agama lain, surga adalah hak prerogatif Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menjamin keselamatan orang lain secara mutlak. Membawa seseorang masuk ke masjid atau mendidik mereka dalam agama hanyalah bagian dari usaha, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada penilaian Tuhan. 2. Keberhasilan bukan hanya secara ritual. Membawa seseorang masuk masjid adalah langkah yang baik dalam konteks keagamaan Islam, tetapi langkah ini hanya menyentuh aspek luar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa orang tersebut memahami, menghidupi,
dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang membawa perubahan hidup. Kebanggaan pada hal eksternal, tanpa memastikan transformasi internal, bisa menjadi sia-sia. 3. Yesus Kristus menjamin surga. Dalam iman Kristen, keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan melalui karya penebusan Yesus Kristus di salib. Lihat Efesus 2 ayat 8-9. Yesus secara langsung menjanjikan surga kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah keunikan iman Kristen yang membedakannya dari sistem keagamaan lain yang menekankan usaha manusia. 4. Ajakan untuk merenungkan keselamatan yang hakiki. Kita dapat mengajak mereka yang bangga dengan pencapaian ritual untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah surga benar-benar pasti dalam agama Anda? Apakah ada jaminan mutlak bahwa Anda akan diselamatkan? Dalam hal ini, iman Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas, keselamatan hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Lihat Yohanes 14 ayat 6. 5. Hati yang mengasihi, bukan mengejek. Sebagai apologet, penting untuk menyampaikan kritik ini dengan penuh kasih, bukan untuk mengejek, tetapi untuk membuka mata mereka akan kebenaran Injil. Kebanggaan manusia pada hal-hal lahiriah tidak dapat menggantikan kebutuhan akan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Mari kita berefleksi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam Murid Kristus.